الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين وخصوصا روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمي سيدي علي بنوي وانصونهم وبرهم ثم إلى رئيس سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى رئيس سيد بشر الشاذلي ثم إلى رئيس سيد عمر بن عبد الرحمن الأطاس وسيد عبد الله بن الحداد وانصونهم وبرهم ثم إلى صاحب هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني وثم إلى جميع القبور المسلمين والمسلمات المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر بحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ولمشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه من خص بالذكر نره كيمي منصبر سيس مشادني وسيد حامد مثل سقاف من الهجدنا جامعة وسيد بتيم وبكري وتسمين وسيد بدري أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati, diridhai kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah tentunipun monggo kita kathah-kathahaken dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang tansah maringi dumateng kula sareng panjenengan sedaya limpahan rahmat taufik hidayah maunah. Allah tasih maringi dumateng kita sedaya sehat panjang umur hingga detik santen punika. Allah kiparing dumateng kaula sareng panjenengan kekuatan iman Islam lan kesempatan sehingga tasih saged
ngisi wonten dinten-dinten Ramadan dengan majelis ilmu, dengan berbagai macam ibadah, dengan i'tikaf ten masjid. Tentunipun niki setunggal nikmat ingkang patut kita syukuri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal ibadah kula sareng panjenengan diterami lan diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi Allah ugi paring dumateng kita sedaya kesehatan, panjang umur, murah rezeki sehingga saged istiqomah sampai akhir Ramadan tahun niki. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam tetap kaatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kita cintai. Lumeber dumateng sedaya keluarga lan sahabatipun, mugi-mugi kita sedaya dados umatipun ingkang dibanggakan kalian Gusti Kanjeng Nabi. Lan mugi-mugi wasilah ngurip-nguripi sasi Ramadan dengan majelis ilmu, dengan berbagai macam ibadah. Kita sedaya pinaringan syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya dikembalaken tan swarganipun Allah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, taraktu fikum amraini, telah kutinggalkan di dalam diri kalian semua dua perkara. Intamassaktum bihima, jikalau kalian semua mau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Kata baginda Nabi, kitabullah wa itsrati. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa itsrati, dan keluarga-keluargaku, anak cucuku, para habaib. Atau kitabullah, yang pertama kitab Allah, wa sunnati, hadis yang lain, dan sunnah-sunnahku. Jadi kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah atau di hadis yang lain itu adalah anak cucu Rasulullah, adalah dua pusaka yang menjadi pusaka bagi orang-orang iman setelah sepeninggal Rasulullah. Bila berpegang teguh kepada keduanya, maka orang-orang yang beriman tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, jikalau digabung hadis ini antara itsrati, antara anak cucuku kata baginda Nabi, dan sunnati, dan sunnah-sunnahku, maka kalau digabung dua kalimat ini satu makna. Kalau diteliti betul, sunnah-sunnah Rasulullah itu yang paling bisa menjaga daripada sunnah-sunnah beliau, yaitu cucu-cucunya. Jadi cucu-cucu Rasulullah lah yang paling menjaga sunnah-sunnah datuknya, yaitu sunnah-sunnah baginda Nabi. Jadi makna sunnati dan itsrat ini satu pemahaman. Jadi cucu-cucu Rasulullah yang memang betul-betul berada di garis yang lurus adalah pewaris-pewaris daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang paling menjaga. Termasuk kalau di Indonesia itu para wali songo adalah cucu-cucu Rasulullah.
kitab-kitab agama yang tersebar itu kebanyakan adalah karangan-karangan daripada cucu-cucunya Rasulullah. Hingga sampai sekarang ulama-ulama dunia, kiblat-kiblat yang masyhur-masyhur itu adalah cucu-cucunya Rasulullah sampai saat ini. Maka oleh karena itu kita harus berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah Rasul, ataupun kepada cucu-cucunya baginda Nabi, yaitu para habaib. Maka karena kedua-duanya adalah pusaka, kita senantiasa berupaya untuk mengkaji Al-Quran dan berupaya mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mempelajari pusaka warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tidak sampai tersesat jalan, agar kita berada di jalan yang betul, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada sore hari ini kita mengkaji hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, kun bisyasan fa innallaha yuhibbus syashina wa yubghadul abusa al-karihal wajhi. Baginda Nabi bersabda, kun, jadilah kalian itu bisyasan, orang yang ramah tamah, atau orang yang sumeh, nebar senyum. Kalau dipandang itu enak. Bisyasan itu murah senyum, tidak merengkutan. Kan kadang ada wajah itu kalau dipandang itu serem. Ini oleh Rasulullah kita dididik agar supaya jadi orang yang enak dipandang. Bisyasan, ramah tamah, senyum, nebar senyum, nggak begedut. Kan ada orang kalau dipandang itu medeni, begedut. Itu Rasulullah nggak suka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu, kata baginda Nabi, yuhibbus syasina, cinta kepada orang-orang yang ramah, yang wajahnya itu elok dipandang karena senyumnya, karena ramahnya. Allah senang. Nah, kita kan tadi dalam rangka agar supaya kita ini tidak tersesat, kita pelajari pusaka yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita pakai hadis ini. Nah, Rasulullah mendidik agar supaya kita menjadi orang-orang yang murah senyum. Nah, ini salah satu daripada didikan Rasulullah. Kalau dilihat orang senyum, nyapa, ramah gitu, sama orang ramah, sama yang tua sopan, sama yang muda sayang. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang wajahnya itu ramah tamah. Nah, Allah senang. Wa yabghudul abusa, dan Allah benci kepada orang-orang yang wajahnya itu merengut, surem, atau bahasa Jawanya kereng. Nah, ngarek cilik kurang. Kepada orang dilihat wis gak ono senyume belas. Nah, Rasulullah itu kalau dipandang indah sekali. Wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Siapa yang memandang beliau pasti terpesona.
indah Rasulullah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki indah sekali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya di sini kita ini dididik untuk menjadi orang-orang yang ramah, yang elok, yang enggak merengut. Apa itu abus? Al-karihal wajhi, yang menakutkan wajahnya. Kalau orang-orang ahli ibadah itu pasti sudah indah dipandang. Ahli wudu, ahli baca Quran, ahli sholat jamaah. Beliau-beliau kalau dipandang itu pasti nampak enak dipandang. Walaupun kulitnya hitam. Tapi kalau orang-orang yang nggak pernah sholat, jauh daripada wudhu, nggak pernah sholat malam, nggak pernah lagi baca Quran, hidupnya berkecimpung di kemaksiatan, itu kalau dipandang wajahnya menakutkan, itu biasanya menakutkan. Wal iyad billah, tsumal iyad billah. InsyaAllah yang indah-indah dipandang ini sudah ciri-ciri ahli surga. Amin. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Rasul ibadah as-sumtu illa min dzikrillah. Hadis selanjutnya kata baginda Nabi, Rasul ibadah, pokok daripada ibadah itu ada as-sumtu, ada pada diam, meneng, nggak bicara kecuali memang nggak perlu. Mau bicara kalau memang ada perlunya, kalau memang ada manfaatnya. Ini termasuk menjadi pokok daripada ibadah pula. Kecuali illa min dzikrillah, diperbanyak bicara kalau urusan ibadah, termasuk seperti ini, menerangkan ilmu. Kalau menerangkan ilmu diam saja nggak menerangkan ilmu. Menerangkan ilmu, baca sholawat, baca zikir istighosah. Kalau zikir tidak apa-apa, banyak. Kalau tidak ada manfaat, itu yang lebih baik memang diam itu menjadi pokok daripada ibadah. Hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, man katsura kalamuhu, siapa orang yang banyak bicara, katsura khata'uhu, pasti orang tersebut banyak salahnya, banyak kelirunya. Identik, banyak bicara pasti banyak keliru. Wa man katsura khata'uhu kasrat dzunubuhu, yang banyak kelirunya ya pasti banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bih, kalau yang sudah banyak dosanya maka api neraka layak bagi orang-orang tersebut. Identik orang ahli ibadah pasti diam-diam tapi sopan. Identik yang enggak ahli ibadah senang bicara. Di majelis bicaranya itu yang enggak manfaat. Guyon tapi yang enggak manfaat apa gitu, ngerasani uang, terus enggak manfaat itu. Kita lihat para ulama-ulama kita pasti bicaranya 1-2, tapi tetap ramah tamah, bicaranya 1-2. Tapi kalau ada tamu beda lagi. Kalau ada tamu kita itu diperintah untuk ramah tamah tadi itu. Umpama bahasa Jawa, monggo pinarak, masya Allah jenengan, monggo pinarak. Kalau ada tamu dimasukkan, buka pintu diam saja. Yang punya rumah diam saja, nggak mau bicara. Katanya diam adalah pokok daripada ibadah. Ini nggak bisa mempraktekkan ilmu, ini namanya. Kalau ada tamu ya harus ramah tamah, cari bahasa untuk bahan pembicaraan, apalagi tamunya jauh. Jadi kalau ada tamu itu jangan disuguhi apa-apa dulu. Enak sambutannya itu sudah seneng, mantap.
dikei makanan tapi menengai. Wis pangan. Daya sing medaya mikir, apa Jadi ad-dinu aqlun. Jadi agama itu akal. Dalam hal ini ya pakai ilmu, diam dalam hal yang tidak bermanfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain baginda Nabi, kathratun naum tumitul qalba wa tadhhabal baha'a wa kathratudz dzunub tumitul qalbi wa turithun nadam. Baginda Nabi bersabda, kathratun naum, orang yang banyak tidurnya itu menyebabkan tumitul qalba, bisa memadamkan atau mematikan hati. Tiang sing kekataan tilem, gesange mek tilem tok tanpa kegiatan. Niku kakian tilem niku saged mateni ati. Dadi lek dawuh guru kula turu iku ya aja lebih teko 6 jam, maksimal 8. Enten pondok. Lek siang niku kan tilem. Kalau siang itu tidur 1 jam, qailula namanya, sebelum atau sesudah zuhur, biar nanti malamnya bisa bangun malam. Setelah malamnya itu tidur lagi, nambah misal jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 5 jam bangun. Jadi 6 jam, standar tidur itu 6 jam. Atau mentok 8 jam. Lebih itu kebanyakan tidur. Lah di Gresik itu ada wali Habib Muhammad bin Abu Bakar yang terkenal dengan Habib Abu Bakar bin Salim. Gresik itu enggak tidur. Wakila ada yang bilang 15 tahun. Ada yang bilang 30 tahun, Allah alam. Enggak tidur khalwah itu sebanyak tahun itu. 15 tahun. Makamnya ada di masjid persis samping alun-alun Gresik. Kalau kita bisa ziarah ke wali-wali, ke Sunan Giri atau sebelumnya ke Sunan mana? Syekh Maulana Malik Ibrahim, Gresik. Nah, itu di alun-alun juga ada di masjid. Itu Habib kutub pangkatnya, rajanya wali di zamannya, Habib Abu Bakar bin Salim, namanya Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Salim Gresik. Itu enggak tidur. Ya orang-orang khos orang-orang tertentu seperti itu. Kalau kita enggak tidur nggih mumet nih. Beliaunya enggak tidur sebanyak 15 tahun, orang-orang tertentu. Alhamdulillah saya kemarin sebelum Ramadan ziarah ke Wali 5 termasuk di Gresik. Itu ziarah ke makam Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim Gresik, persis di alun-alun masjid alun-alun Gresik. Wa tadhhabul baha'a, dan menghilangkan kewibawaan. Orang yang banyak tidur ini enggak punya wibawa, kata baginda Nabi. Wajai surem, enggak ada wibawahnya. Wa kasratudz dzunub, adapun banyak dosa, tumitul qalba, bisa mematikan hati. Kalau hatinya sudah mati dibilangin enggak bisa, dijak ibadah enggak mau, diingatkan enggak mau, karena hatinya mati. Dinasehati dengan kematian, nganter tetangganya, saudaranya ke liang lahat pun dia tidak bisa ngambil ibrah dari kematian itu. Tetap karena apa? Hatinya mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Itu kebanyakan dosa daripada salah satunya. Kita hindari semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan dosa dan secepatnya bertaubat, karena efeknya nanti bisa mematikan hati. Wa turithun nadama, dan menyebabkan penyesalan baik di dunianya, lebih-lebih kelak di alam akhiratnya. Itu gegara dosa.
Rasulullah juga bersabda, "Ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadidun wa alayya amaluka syahidun fanzur madza taf'alu." Ma min yaumin, tidak ada dari hari ke hari, ma min yaumin jadidin, tidak ada hari berganti hari, dari satu hari berganti ke satu hari yang baru lagi, illa wa yaqulu, kecuali hari itu berkata, ya bena Adam. Hari itu berkata, hanya kita tidak mendengar. Ini yang Rasulullah sampaikan. Hari berkata begini, ya bena Adam, hei wahai anak cucu Adam, manusia yang dimaksud, ana yaumun jadid, saya adalah hari baru, wa alayya amaluka, dan amalmu ada di hariku ini. Misal hari ini hari Senin, bersaksi bahwasanya perbuatan daripada yang dilakukan manusia itu disaksikan oleh hari Senin. Wa alayya amaluka syahidun, saya menjadi saksi daripada perbuatanmu. Fanzur madza taf'al, maka lihatlah, pikirkanlah apa yang telah kalian perbuat. Alhamdulillah, mulai dari tadi pagi kita ini ibadah, tadi malam ibadah, tadi pagi setelah sahur dilanjut berjamaah, sholat subuh dilanjut majelis taklim, sekarang jumpa lagi majelis taklim lagi. Hari Senin, hari Senin menjadi saksi daripada semua amal ibadah kita. Jadi kita ini diperintahkan oleh hari, fanzur, lihatlah, pikirkanlah apa yang kita berbuat. Disunahkan kalau malam diangan-angan, apa yang sudah saya perbuat tadi. Jikalau ada sekiranya yang mengandung dosa, kita dianjurkan untuk bertobat. Astaghfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Jikalau sekiranya ada yang baik, yang ibadah, kita bersyukur kepada Allah dan mohon mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu nasihat daripada hari-hari menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia. Kalau ibadah menjadi saksi daripada ibadah kita. Tapi jikalau yang kita lakukan adalah kemaksiatan atau manusia-manusia di luar yang berbuat maksiat, maka hari pun kelak menjadi saksi daripada perbuatan manusia tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengisi hari-hari dengan ibadah. Amin Allahumma amin. Satu hadis lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa ailatal maut wa alaital maut, iyyaka wa ghalabatal maut, la yadhkuruna illa dunyahum. Takutlah kalian semua kepada perasaan takut mati. La yadhkuruna illa dunyahum. Wa ghalabatal maut, itu yang dimaksud adalah model-model manusia yang tidak ingat tentang kematian, yang diingat hanyalah tentang bab dunianya. Wonten lho tiyang niku sing gak mikir akhirat niku. Kathah bahkan sing dipikir mek bab dunya tok. Urusan ngaji enggak mau. Oleh apa ngaji? Dapat apa ngaji? Enggak mau. Urusan iktikaf masjid, baca Quran, makmurno masjid, perjuangan enggak mau, karena enggak ada unsur nilai daripada materi. Kata Sak Jumadi ngurusi masjid enggak oleh bayaran nih. Tiang, sebagian tiang pasti yang seperti itu ada, enggak iling bab mati lah. Kalau menjenengan kita semua jangan sampai, kata Rasulullah, takutlah
tidak ingat tentang kematian. Yang diingat hanya dunianya saja. Maka sahabat bertanya, faqala wa ma hum ya Nabi Allah, siapa mereka wahai Nabinya Allah? Qala, baginda Nabi menjawab, al-aghniya, mereka adalah orang-orang kaya. Tiang lek sugih ku kaprai, tiang lek wis sugih ya Allah dikei akeh dunyane niku kaprai lali bab matine, sing dipikir ya mek dunyane tok. Ya apa usahane berkembang, ya apa tambah kata duwike. Niku lek wong sugih biasa ngoten. Utawa ashabud dunya, lan wong-wong lan orang-orang yang memiliki dunia kagungan pangkat. Biasane tiyang lek wis dadi pangkat iku eman kate kehilangan jabatane, wis kadung kerasa. Jadi lali bab nang akhirate. Akhire saking cintai nang duniane wani korupsi, wani nang wong-wong gak duwe, wani nyengsaraken rakyate. Wis gak wedi sama sekali nang bab kematian besok. Nah niki nasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng tiang-tiang sugih mbek tiang-tiang sing gadah pangkat. Alladzina sinten tiang-tiang niku, alladzina tiang-tiang kathah tarahum yang melihat orang-orang banyak itu kepada dunia mukbilina ala jam'iha. Mereka yang dipikirkan hanya ingin mengumpulkan harta. Nah, para pejabat niku kadang sik wis gede bayarane sik mikir korupsi. Nah, korupsi. Lek wong cilik te korupsi dugi pundi wong sik golek lereng golek, gak ono peluang korupsi. Mereka mindah nol ngeten ae masuk. Nek kula mijenengan korupsi dugi pundi, gak duwe peluang sama sekali untuk itu. Dinasihati kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang-tiang sugih niku dielingaken. Bahkan kalau bijenengan gak tahu megang duit sing jenenge miliaran, ratusan yang gak pernah megang jutaan, gak pernah. Mereka itu sik triliunan sik kurang lah. Gak eling bab kematian sama sekali. Napa ya sakle gak eling mati niku, nek eling mboten kaya ngoten. Nggih banyak tiang sugih niku sing dermawan, hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Kalau kula jenengan iki nggih cita-cita mugi-mugi sugih tapi sing dermawan ngoten nggih. Iso nulung tiang tangga puluh tangga, tiang lintu. Boten malah nyengsaraken tiang. Jadi mriki kalian Rasulullah diumpamakan mereka-mereka itu tarahum muqbilina ala jam'iha, mereka hanya mandang dunia ya apa carane oleh dunia. Ya kaya Rusia perang kali Ukraina, ya gara-gara ismek bab ngeten iki. Bab napa dunia. Saat ini kan perang ekonomi. Nah, juga bab dunia. Pintere Rusia te mriki maki ditutup perekonomiannya, disanksi pinter. Negara-negara yang nyangsi gak dikasih minyak, menang. Minyaknya dijual dengan uang rubel atau nilai tukar pakai emas. Jadi Inggris kalah. Kelepek-kelepek negara ini kan duwe gas. Kasih masa itu di Rusia. Nah ini sing direbut nggih bab dunia nggih mawon. Sing gak bab dunia me Rasulullah, perangi Rasulullah bukan untuk duniawi, untuk akhirat. Kalau dari dulu-dulu kerajaan-kerajaan yang selain Islam itu hanya untuk memperluas kekuasaan, memperbanyak harta, seperti itu dan seperti itu. Terus demikian diterakan kali Gusti Kanjeng Nabi, ka'ikbalil waladati ala waladiha, seperti menghadapnya seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ibu lek ngedep nang anake pakai nopo? Pakai kasih sayang. Kalau nak ceritane ibu nggak sayang nang anak niku wonten ibu-ibu pasti sayang nang anak-anak. Pasti sayang. Lek bapak sayang cuma nggak ngarekno ibu. Lek ibu niku luar biasa. Soale ibu sing ngandung, ibu sing menyusui, sing ngeramuti, sing sembarang kalir. Niku ibu. Ibu lek nang anak niku masya Allah sayangi luar biasa.
Lah tiang-tiang sugih niki nang donya nggih kaya ngoten niku. Di atine niku cinta ngoten. Ya apa donyaku tambah akeh, ya apa kedudukan aku tambah, pangkatku tambah dhuwur, Sing dipikir ngoten. Enggak ana bab-bab ya apa ibadahku bertambah hari ini, ya apa aku tambah cedhek nang Allah, ya apa aku tambah sergap ibadah, Al-Qur'anku semakin banyak hatami, salatku banyak, sedekahku banyak. Nah, boten mikir ngoten, sing dipikir niku nggih bab-bab duniawi saja. Kaya oleh cintai ibu nang anake, tiang suki-suki kali tiang-tiang sing nggadang-nggadang dunya niku, sing pegang-pegang kekuasaan, mereka cintanya ke dunia seperti itu. Ulaika humul khasiruna godan. Nah, kisah Kanjeng Nabi, mereka orang-orang yang lupa akan kematian adalah yang hanya cinta kepada duniawi, tidak menata kematian dengan ibadah-ibadah, adalah orang-orang yang rugi kelak di alam akhirat. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang cinta akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang saya bacakan tentang beberapa hadis Rasulullah yang salah satu daripada pusaka, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.